Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan membuka sedikit opini terkait situasi kita saat ini. Tim Raja Nusantara mengapresiasi upaya-upaya pemerintah terkait penanganan pandemi yang sedang kita alami. Jadi membutuhkan kesadaran yang tinggi agar semua ini bisa dilalui dengan sempurna, itu saja. Kemudian bagaimana tim Raja Wali melihat fenomena ini? Maksudnya situasi ini, bagaimana perspektif tim Raja Wali dengan situasi seperti ini? Jadi begini saudaraku. Ketidakadilan atau kedzaliman itu sudah merebak atau bahkan mungkin mengakar, sudah dianggap suatu yang biasa dan masuk ke berbagai ruang, ke berbagai dimensi. Menjadi rahasia umum ketika pengadilan kita lihat seperti itu. Kadang antara pengadilan dan keadilan dirasa belum nyambung. Bagaimana logika hukumnya ketika seorang maling ayam dihukum 4 tahun penjara dan koruptor miliaran rupiah juga dihukum 4 tahun penjara? Bukan berarti kami membela maling ayamnya, namun ada rasa keadilan yang dicederai di situ. Ini mempertontonkan bahwa salah satu aspek, yakni hukum atau keadilan atau dunia atau dimensi hukum itu sudah dolim. Kedoliman ini pun merembet ke ekonomi. Ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mungkin ada, dugaan saya ada kebijakan-kebijakan yang lebih memudahkan untuk kaum konglomerasi dibanding dengan para pengusaha-pengusaha kecil. Kemudian dari aspek kesehatan, dari aspek pendidikan. Dari aspek pendidikan pun sama, karena belum meratanya fasilitas atau kemampuan dalam pembiayaan pendidikan. Walaupun memang pusat sudah membiayai, namun pada kenyataannya masih berbeda kondisi pendidikan di Jakarta dengan di daerah. Karena memang kemampuan Pemdanya berbeda. Banyak cerita atau ada cerita ketika belum bisa membayar SPP, tidak bisa untuk ikut ujian. Ketika belum lunas biaya pendidikan, rapot ijazah ditahan. Kemudian dari aspek kesehatan, dunia kesehatan. Ada dugaan, ini dugaan, jadi bukan tuduhan tapi ada dugaan. Berdirinya rumah sakit atau klinik itu seharusnya menjadi tempat yang tepat untuk pemulihan, untuk pengobatan masyarakat, sehingga masyarakat itu mampu atau kembali sehat dan beraktivitas. Namun ada dugaan kecenderungan bahwasanya ada kesehatan dijadikan sebagai komoditas yang dikomersilkan gitu loh.
Nah, terbangun suatu image bahwasanya hanya rumah sakit, hanya dokter yang mampu menyehatkan orang. Hanya rumah sakit, hanya dokter yang mampu menangani sakit seseorang. Ada image, ada pemikiran bahwasanya pada puncaknya ada bangunan pemikiran yang mungkin mengatakan bahwa dokter itu bisa menyelamatkan nyawa. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu, maka kemudian nilai komersil dari rumah sakit sangat tinggi. Ketika orang datang ke rumah sakit, maka DP dulu. Pada saat ada perlindungan asuransi dari pemerintah, hal itu mulai bisa ditangani. Maksudnya, kalau awalnya orang miskin dilarang sakit, ketika ada BPJS, maka cara pandang rumah sakit pun berubah. Tetapi apakah dugaan terkait dengan komersialisasi dunia kesehatan sudah selesai? Saya pikir belum. Kedoliman yang merebak di berbagai aspek saat ini Allah buktikan. Allah pertontonkan melalui kesehatan. Jadi dugaan bahwasannya selama ini dunia kesehatan melakukan komersialisasi terhadap kesehatan, Allah pertontonkan dengan cara semua komoditas, semua daya, semua upaya, semua dana, semua anggaran diberikan semua ke kesehatan. Anggaran untuk pendidikan dipotong untuk kesehatan, diberikan semua. Anggaran untuk hukum diberikan ke kesehatan. Anggaran untuk sosial diberikan ke kesehatan. Semua anggaran negara ditumpahin di kesehatan. Kalau kita makan bakso 1 mangkok itu nikmat. Kalau makan bakso 2 mangkok mulai berkurang nikmatnya. Kalau makan bakso 3-4 mangkok keblenger. Itu yang terjadi saat ini. Jadi Allah menunjukkan kalau memang kamu serakah terkait dengan nyawa manusia, kalau kamu mengkomersilkan kesehatan, ini aku berikan semuanya gitu loh. Pasien yang tadinya milih-milih sekarang dikasih semua. Begitu banyaknya pasien yang terkena COVID. Makanya nanti kalau masih berani dikomersilkan, Allah pasti akan memberikan hal yang lain. Ini sebenarnya pelajaran penting untuk kita. Bahwasanya keserakahan itu bisa merusak. Keserakahan itu bisa merusak diri, juga bisa merusak orang lain. Jadi situasi saat ini dari perspektif tim Raja Wali terkait dengan membludaknya pasien di rumah sakit. Salah satu sudut pandangnya, karena memang banyak yang harus dilihat. Ini salah satu sudut pandangnya. Allah ingin mempertontonkan bahwasanya jika memang rumah sakit atau di dunia kesehatan diberikan semua yang mereka inginkan, apa yang akan terjadi? Apakah dunia kesehatan atau dokter atau rumah sakit itu semuanya bersalah? Jawabannya tidak. Apakah tim Raja Wali anti terhadap rumah sakit, anti terhadap dokter? Jawabannya tidak. Yang jadi masalah adalah ini ada mafia-mafia tertentu yang bermain di balik pendidikan, di balik hukum, di balik kesehatan. Nah, ketika orang-orang yang mafia-mafia tersebut bermain di situ, maka sekarang Allah pertontonkan. Allah tunjukkan, Allah pertontonkan. Hasilnya apa? Itu merusak semuanya. Kelenger semuanya sekarang. Apa kita tidak merasa iba atau kasihan kepada dokter, kepada tenaga kesehatan yang kewalahan menangani pasien? Padahal bisa jadi tenaga kesehatan tersebut, dokter tersebut adalah orang-orang yang soleh.
Tetapi karena permainan di belakangnya, itu yang menjadikan dia juga ikut jadi korban sebenarnya. Maka oleh karena itu, ke depan kita berharap orang-orang yang serakah ini dicabut. Sehingga kedoliman yang ada dalam dunia pendidikan hilang. Kedoliman yang ada dalam dunia hukum hilang. Kedoliman yang ada dalam dunia kesehatan juga hilang. Karena ada satu orang yang dolim, satu orang yang rusak, satu orang yang serakah di situ, maka rusak semuanya. Allah sudah pertontonkan hal itu pada saat ini. Ketika dunia kesehatan menerima pasien dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Ini untuk menunjukkan, kalau memang kamu sanggup, aku berikan semuanya kepada dunia kesehatan. Ini jawaban Allah terhadap orang-orang yang serakah di situ. Kita berharap semoga para dokter, para tenaga kesehatan diberikan kekuatan untuk melewati hal ini. Karena walau bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang berjibaku di situ. Dan kita berharap semoga Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang serakah. Atau Allah memiliki jalan sendiri untuk orang-orang atau pihak-pihak yang serakah. Sehingga secepatnya situasi ini bisa dilalui. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.